ketika misalnya Ultimate Gel itu diaplikasikan ke luka dan Bapak menggunakan kasa untuk penutupnya, itu tidak bisa menghambat atau tidak bisa mempertahankan hidrogel itu berada pada permukaan luka karena dia akan menguap. Kasus Pak Romli ini kasus apa Pak kalau boleh tahu? Boleh cerita sedikit Pak kasusnya Pak? Ini kasus Dekubitus atau ya apa? dekubitus. Oh iya. Masuk rumah sakit bukan. Hmm. Jadi ini Kemarin udah uh, ini dirawat di rumah sakit Pak atau kalau saat ini saat sedang home care? ini sedang home care. Oh iya. Seberapa kali perawatan Pak kalau boleh tahu Pak? Sehari satu kali sudah berjalan mau sebulan. Oh sehari satu kali. Berarti Ya Pak yang pagi dirawat ya. hari. Ikutan Ya pelatihan belum? Perawatan luka. Oh belum baik pernah, baik. baru Ya. pertama. Nah, biasanya pakai apa Pak ini untuk apa namanya? Untuk dressingnya yang digunakan atau balutannya Pak? Yang pertama kita di rumah sakit dari dokter rumah sakit sarankan Ya. pakai madu. Cuman nyampe rumah kita keluarga ada diskusi jadi dikasih saran pakai Ultimate gitu. Betul-betul sementara pakai itu dok. Ultimate gel bukan Pak? Iya, Itu setelah ultimate gel di atasnya Bapak tutup lagi pakai apa Pak? pakai kasa. Oh langsung kasa. Terus Iya, habis itu plester. iya benar. Oh, oh, oke, oke, siap. Oh ya, dari Metofazin Academy ya. Iya, iya. Kalau boleh tahu Pak Romli dari mana Pak asalnya Pak? Dari NTT, Wow Pak ya. Timur Tengah Di Selatan. mana Pak NTT-nya Pak? Oh iya iya. Ini tahu Metcofazin Itu di sharing Academy dari di mana Pak? Google baru muncul, makanya saya mau tanya-tanya. Ternyata dari admin yang minta masukin ke grup gitu Oh, ya. Bersyukur sekali saya. siap siap siap. Baiklah. Pak Romli ini berarti perawat di rumah sakit apa Pak? Saya bukan perawat, cuman karena Oh Pak Romli bukan perawat. papa saya kan lagi sakit gini, jadi cari-cari informasi gitu. Oh ya, baik Pak Romli. Berarti selama ini setelah pulang dari rumah sakit, Bapak sendiri yang merawat pasien ini ya Pak ya? Bapaknya ini. Ya, ya Oh, benar. baik, baik, baik. Dari rumah sakit nggak ada saran untuk dilakukan oleh tenaga ahli, tenaga kesehatan gitu Pak? Justru kita sih dipanggil lihat supaya nanti pulang rumah itu bisa rawat sendiri gitu. Oh ya, baik, baik. Ya mungkin karena melihat biasanya kalau untuk perawatan luka dekubitus seperti ini tuh butuh jangka waktu perawatan yang agak panjang sih Pak ya. Iya, iya. Membutuhkan mungkin sekitar beberapa bulan gitu ya. Itu tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikan dan juga mungkin ini ada jadwal kontrol ke rumah sakitnya Pak. Iya ada. Tanggal 28 ini nanti kontrol lagi. Oh berarti sekitar 2 minggu ya dari pulang Ya, rawat inap ya. baru kontrol lagi. Baik, baik. Pak Romli, nah mungkin ini makasih juga sudah berkenalan ya. Saya juga baru pertama kali ini ketemu ibaratnya Bapak bukan dari tenaga kesehatan karena sejauh ini Metcofazin Academy memang lebih banyaknya gitu ya pada biasanya kita berdiskusi dengan teman-teman dari nakes gitu ya. Iya, Tapi iya. tidak apa-apa Pak, mungkin saya bisa sharing sedikit atau banyaknya terkait dengan manajemen perawatan luka yang kiranya mudah dan bisa dipahami ya bersama antara Pak Romli dengan teman-teman yang lain juga.
Nah, untuk kasus luka ini, Pak, ini adalah namanya dekubitus, ya. Sudah tahu tadi Pak Romli menyebutkan, oh iya dekubitus. Atau kita kenal dengan luka tekan, atau istilahnya lain adalah pressure injury. Nah, itu hanya istilah-istilah saja. Intinya, kenapa ini terjadi luka, Pak? Karena ada penekanan yang lama dan terus-menerus, ya, pada kondisi pasien biasanya dengan keadaan medis tertentu. Biasanya yang memungkinkan mobilisasinya atau pergerakannya ini terbatas. Contoh misalkan karena penyakit yang diderita seperti stroke ya, atau fraktur atau patah tulang dan lain sebagainya yang memungkinkan pasien tersebut tidak bisa bergerak atau mobilisasinya sangat terbatas. Ini kalau boleh tahu Pak, pasiennya ada gejala lain, penyakit lain yang dialami, stroke atau apa? Ya, ada stroke. Usia berapa ini Pak? 70 tahun. 70. Baik, ya. Nah, kondisi luka yang jika kita lihat lukanya ini, Pak ya, memang tidak terlalu jelek ya, tapi tidak terlalu bagus juga. Artinya, satu sisi memang pada permukaan luka yang tepinya itu udah merah. Artinya luka tersebut sudah mulai bisa tumbuh, Pak. Ya, cuman ada Ya, beberapa bagian yang masih kuning jaringan. Jaringan kuning mungkin bisa Bapak lihat ya di ya, ya. layar. Nah, itu jaringan-jaringan kuning itu namanya adalah SLAV. Nah, justru SLAV ini yang menghambat terhadap proses pertumbuhan jaringan yang baru dan juga memungkinkan untuk bertambah dalamnya ya daripada si Ya, luka itu sendiri ya. Jadi ketika misalkan ada jaringan mati atau nekrotik itu bisa menambah parah ya, menambah lebar, menambah dalam kondisi lukanya ya dan juga memungkinkan adanya infeksi serta menghambat terhadap proses pertumbuhan jaringan yang baru. Jadi kan kita maunya nih cepat naik nih jaringan barunya. Nah, tetapi jika ada masih kuning seperti ini, ada SLAV, ya ini akan terhambat. Artinya kemungkinan akan lama sekali sembuhnya jika tidak segera dibuang atau diangkat. Nah, poin pertamanya adalah berarti kita harus membuat warna dasar lukanya menjadi merah, Pak. Ya, ya, seperti ya. yang pinggir-pinggir itu tuh yang sudah merah. Nah, nanti targetnya itu harus seperti itu semua, harus merah semuanya, ya. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Selama ini Pak Romli kan sudah pakai Cutimed gel atau hidrogel ya. Itu memang Ya. bisa digunakan, akan tetapi penggunaannya itu tadi belum begitu tepat, Pak. Kenapa? Karena ketika ketika misalnya Cutimed gel itu diaplikasikan ke luka dan Bapak menggunakan kasa untuk penutupnya, itu tidak bisa menghambat atau tidak bisa mempertahankan hidrogel itu berada pada permukaan luka karena dia akan menguap. Kan kasa pori-porinya besar tuh Pak. Hidrogel Ya, itu ya. bahan dasarnya adalah air, sehingga Bapak kalau hanya pakai kasa kemudian plester itu eh, prosesnya tidak akan optimal gitu Pak. Jadi harus menggunakan salah satunya adalah transparan film Pak. Sudah pernah dengar belum transparan Belum. film? Ya, ya. Ya, nah itu ya. Jadi Bapak memang harus menggunakan transparan film. Nah, tetapi Pak, ini ada alternatif lain yang justru memang memungkinkan lebih tepat jika digunakan pada kondisi luka yang ini ya, namanya adalah metofazin. Bedanya dengan hidrogel, metofazin ini dia sifatnya adalah oil base atau bahan utamanya atau bahan dasarnya itu adalah yang sifatnya oil, minyak ya. Sehingga dia Ya, berada pada luka lebih bertahan lebih lama dan juga dia bisa menjaga kelembaban yang optimal. Jadi ya. luka ini Pak harus dijaga kelembabannya ya. Nggak bisa Ya. nih hanya menggunakan kasa aja terus di plester ditutup, nggak bisa. Kenapa? Karena tadi tidak bisa mengangkat jaringan yang mati, yang slavnya ini, yang kuningnya ini tuh harus terangkat gitu ya. Nah, kemudian Pak setelah itu ya
perawatan luka jika menggunakan modern dressing itu kita tidak anjurkan di rawat luka setiap hari, Pak. Kenapa? Karena tadi efektivitas daripada balutan yang dipakai itu tidak akan terjadi atau tidak akan efektif ya. Jadi memang harus minimalnya adalah 2 hari atau bahkan 3 hari sekali jika balutannya tidak tidak basah, tidak rembes gitu ya. Nah ini kan jadi agak susah juga karena apa? Karena lokasinya itu berada di pantat ya Pak ya. Ya, benar. Nah ini BAB, BAK dipakai pampers, Ya, pakai pampers sama pakai kateter. kateter. Oh ya, untuk BAK-nya buang air kecilnya pakai kateter ya. Ya, Ya, baik-baik. Nah, nanti Pak, berarti ya, Bapak untuk eh, balutan awalnya ini bisa Pak menggunakan metcovazin, ya metcovazin yang reguler ya. ya. Nah, tetapi nanti untuk balutan yang keduanya Bapak saya sarankan sih. Jadi kan gini Pak. Jadi pada kondisi luka yang apa namanya? Yang dekubitus atau luka tekan ini itu lukanya tadi saya sampaikan di awal bahwa terjadinya luka akibat adanya tekanan yang terus-menerus. Sehingga tekanannya itu nggak bisa di apa dipertahankan ada tekanan terus sehingga kita harus mengurangi tekanan tadi, Pak. Caranya bagaimana? Nah, salah satu caranya adalah harus miring kiri dan Iya, kanan, iya. Pak. Selama ini di rumah seperti itu tidak. Saya sudah pulang dari rumah sakit sudah mulai seperti itu. Baik, di rumah ya. Itu kalau boleh tahu per berapa jam, Pak, Bapak rubah Eh, posisinya? 2 jam sekali ke kiri, ke kanan. Kalau yang terlentang itu karena pikiran kami akan Mm-mm. tertimpa oleh luka, jadi kami buatnya 1 jam. Baik, baik. Wah, sudah betul sekali. Itu tahu 2 jam sekali dari mana, Pak? Itu saran dari rumah sakit. Oh iya, baik, baik. Ya, itu sudah betul ya, Pak ya. Jadi memang sebaiknya itu 2 jam sekali itu harus berubah posisi ya. Jadi miring kiri, terlentang, dan juga miring kanan. Begitu terus sebaliknya ya. Eh, Ya. miring kanan, miring kiri. Diulang terus setiap 2 jam sekali karena penting Pak untuk tadi untuk mengurangi tekanan ya. Fokus kita untuk perawatan luka dekubitus ini peran keluarga sangat penting ya. Sekalipun dirawat oleh tenaga profesional, tenaga kesehatan, tetapi peran keluarga itu sangat penting. Ya. Nah, salah satunya adalah untuk merubah posisi minimal setiap 2 jam sekali, gitu Pak. Terus yang faktor yang kedua, eh, eh, faktor yang keduanya adalah Bapak ini Ya. nutrisinya apa? Makanannya dari rumah sakit, dari dokter gizi sarankan untuk sekali makan tuh dari telur, misalkan telur itu ada 2 butir telur, Mm-mm. buat Ya, 2,5, ambil putihnya saja, dengan nasi 2 sendok lebih, 2,5, sama ada ya, sayur-sayurannya. Baru di blender kan, ini juga papa masih pakai selang. ya, baik, baik. Nah, itu sudah betul ya, Pak ya. Jadi, salah satunya yang dibutuhkan oleh yang mengalami luka itu adalah makanan yang banyak mengandung protein, ya, banyak mengandung protein. Halo, boleh ke saya bertanya sedikit? Kan kita orang awam, bersyukur sekali bisa gabung di sini. Mau tanya-tanya, mungkin ada yang bisa jelaskan, bantu terkait proses perawatan luka ini. Tujuannya tadi kan ada penjelasan terkait yang putih-putih ini. Yang itu yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan hasilnya, yaitu merah semua. Nah, kita juga misalkan tadi disarankan untuk pakai obat yang metcovacin ini kan, misalkan kita udah
pakai, dan kalau misalnya udah dapat keluarkan putih kuning-kuning ini menjadi merah semua, apakah obat ini terus dilanjutkan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita Ya, tampung dulu ya Bapak Ibu ya pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini coba sharing sebentar boleh? Mohon izin ya. Ya, silakan. Ini dari Boleh Endang Ibu. Sukoharjo. Iya, terkait luka di kubitus, saya pernah merawat luka di kubitus. Ini pengalaman aja kita sharing bersama ya. Mungkin nanti banyak. Kebetulan saya pernah punya pasien di kubitus seperti ini, dan pasien itu stroke, lansia, kemudian pasien bed rest total, gula darahnya sebenarnya punya riwayat DM juga, tapi untuk gula darahnya tidak terlalu tinggi. Waktu saya rawat, itu memang keluarga sudah pasrah, benar-benar pasrah, tidak mau dibawa ke rumah sakit, dan saya hanya konsultasi kepada dokter umum biasa, di mana saya praktek di klinik tersebut. Jadi pasien saya pasien home care. Pertama itu dengan pasien di kubitus itu yang benar-benar gangren, yang masih hitam semua kayak gitu. Itu baunya Masya Allah, gas gangrennya keluar kayak gitu. Kemudian pertama kali itu untuk mengangkat jaringan nekrose, itu pertama kali pakai, sesempat lupa. Yang buat ngangkat itu bentuknya itu gel. Itu saya konsultasi sama perawat luka juga. Kemudian setelah itu membuka dengan, mohon maaf saya dilupakan namanya, okso apa ya? Bukan oksovarin tapi bentuknya gel kayak gitu. Itu tak kasih 2 kali, itu bisa membuka dan saya bisa nekrotomi dengan lumayan gampang gitu. Setelah itu saya kasih metcovacin yang green, itu membaik dan autolisisnya cepat. Setelah semua merah, itu saya kasih metcovacin yang red. Lah, karena lumayan dalam, itu sampai tulang belakangnya itu kelihatan putih kayak gitu. Lah nanti saya juga mau minta sharing, minta masukan. Kalau memang ada tulang yang kelihatan itu, baiknya apa langsung dikasih metcovacin atau boleh dikasih alginate dulu untuk menutupi, baru metcovacin atau bagaimana. Sebenarnya perkembangannya itu bagus, karena kondisi pasiennya itu lemah, mika-mikinya per 2 jam tidak bisa, karena tergantung sama keluarga, dan keluarga itu tidak bisa menunggui 24 jam. Jadi mbahnya itu ya saya datang, udah tak saya rawat, saya miringkan, saya tanya gitu ya, paling sehari gitu dimiringkan 2 atau 3 kali saja. Jadi kurang maksimal untuk perawatan dalam keluarganya. Sebenarnya insya Allah kalau misalkan mika-mikinya bagus gitu, sirkulasinya di bagian luka tekan itu juga bagus. Tapi karena kondisinya semakin lemah, juga pasien itu saya lihat pucat, mungkin HB-nya juga turun. Saya sarankan ke rumah sakit juga nggak mau. Benar-benar pasrah, sepertinya sudah lillahi ta'ala, mungkin seperti itu. Jadi sudah saya rawat, membaik lukanya, tapi akhirnya kondisi pasien asupan makannya juga jelek. Akhirnya pasien sampai plus saya rawat. Begitu, mungkin buat masukan saja, memang semua dari
dokter, dari perawat, dari keluarga itu memang harus kolaborasi biar mendapatkan perawatan yang maksimal dan bisa sembuh. Mungkin begitu saja, terima kasih. Mungkin ada tanggapan. Betul sekali ya, Bu Endang. Baik, terima kasih Bu, sharingnya luar biasa ya. Ibu perawat di mana, Bu? Saya di Klinik Pratama Kustati, Pak. Solo. Oh, oh Solo ya, baik. Terima kasih Bu Endang, luar biasanya. Ini salah satu penghayaan pengalaman kita. Jadi kenapa kita adakan Medcovazin Academy? Tujuannya adalah untuk bisa sharing seperti ini, Bu. Ya, dan juga teman-teman semua. Jadi kita bisa tahu tuh pengalaman orang lain, pengalaman yang lain yang justru mungkin kita belum pernah ketemu atau kita belum pernah alami gitu ya. Nah, baik Bu Endang, tadi luar biasa ya, masih dengan tema yang sama yaitu kasus pressure injury atau luka tekan ya. Jadi pada intinya memang tadi semua faktor harus terlibat ya. Semua faktor itu harus diperhatikan. Artinya secara holistik. Kita tidak hanya bisa berfokus ke lukanya saja gitu ya. Jadi kondisi KU-nya, kemudian nutrisi, sampai itu penelitian ada menyatakan bahwa suhu pun seperti suhu ruangan ya, ataupun mungkin matras tempat tidurnya itu harus sangat diperhatikan karena tadi semuanya itu berkontribusi terhadap kondisi dan juga keadaan daripada penderita pasien atau pasien dengan decubitus pressure injury gitu Bu. Jadi tadi sebetulnya sudah betul secara konsep Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip umum yang memang harus digunakan atau dilakukan pada pasien pressure injury. Salah satunya adalah menggunakan modern dressing. Tadi Ibu sudah pakai ya, walaupun mungkin tadi ada kalau bone expose sudah kelihatan tulang itu sebaiknya pakai apa sih? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, Mika Miki sudah betul ya, walaupun mungkin tidak bisa karena faktor-faktor tertentu ya tiap 2 jam sekali, tetapi setidaknya itu ada juga beberapa pasien Bu yang dibiarkan seharian itu nggak Mika Miki gitu ya. Saking keluarganya pertama nggak tahu ataupun nggak aware. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, ini udah benar. Dan juga perhatian di faktor nutrisi serta kondisi namanya komorbid pasien yang dialami oleh si pemasanya apa. Nah, terus tadi untuk ini ada foto lukanya nggak Bu Endang? Mungkin bisa share kalau ada, biar kita lebih ini diskusinya lebih, oh ini gitu lukanya. Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Jadi saya menyambung pada kasus Pak Romli dan juga kasus Bu Endang ini biar kita sekalian ya, karena pada intinya sama ya, prinsip perawatan pada pasien atau yang mengalami decubitus atau pressure injury. Pertama memang harus menggunakan konsep lembab untuk perawatan lukanya. Itu mau tidak mau ya, harus dilakukan konsep lembab. Salah satunya betul tadi bisa menggunakan Medcovazin. Pada saat masih jaringan kuning seperti yang tadi Pak Romli, itu kita bisa menggunakan Medcovazin yang hijau, yang reguler ya. Tujuannya adalah untuk mengautolisis agar segera terangkat jaringan barunya, ya, jaringan matinya sehingga bisa tumbuh jaringan baru. Nah, kemudian yang kedua, jika lukanya sudah merah, ya, itu memang lebih efektif menggunakan Medcovazin yang red. Kenapa? Karena Medcovazin yang red itu dia memungkinkan untuk membantu proses pertumbuhan jaringan baru atau granulasi bisa terjadi lebih cepat, gitu Pak Romli ya, dan juga Bu Endang. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, tadi selain perubahan posisi untuk mengurangi tekanan, adalah kita harus menggunakan foam dressing. Tujuannya untuk apa sih Pak foam dressing? Foam itu adalah untuk mengurangi tekanan juga sama. Ya, selain perubahan posisi adalah kita pastikan bahwa permukaan luka atau permukaan tubuh si pasien yang beresiko terhadap luka itu terbantu terkurangi bebannya, terkurangi tekanannya dengan foam dressing. Karena kan foam sifatnya dia lembut, yang juga empuk ya, agak tebal juga. Nah, itu fungsinya untuk mengurangi tekanan sehingga bisa mengurangi ya, meminimalisir terjadinya tadi penekanan yang berlebih sehingga bisa dioptimalkan perawatannya ya dengan menggunakan foam dressing. Itu harus Pak Romli
ya. Jadi setelah meclofazin hijau ya yang reguler, kemudian di atasnya boleh menggunakan foam dressing, baru di luarnya menggunakan kasa ya jika perlu, baru di atasnya lagi menggunakan fiksasi. Nah, fiksasinya untuk kasus tadi Pak Romli itu harus menggunakan plester dan juga transparan film. Kenapa? Karena tadi ada risiko ya dari terpaparnya cairan dari luar, dari feses lah, dari urin lah. Ya, kalau urin misalkan karena dia pakai kateter enggak, tapi dari feses. Nah, itu harus pakai transparan film agar tadi dia sifatnya waterproof sehingga menjaga daripada paparan dari luar dan juga mengoptimalkan kondisi luka yang lembab. Gitu ya, Pak Romli. Tadi berarti catatannya ya menggunakan ya. meclofazin reguler ya untuk Ya. mengangkat jaringan yang mati yang kuning tadi ya supaya keangkat jaringan matinya, dan juga memang dia menggunakan foam ya karena tadi untuk offloading untuk mengurangi tekanannya. Nah, faktor lain tadi udah disampaikan juga Bu Endang bahwa tempat tidur. Nah, ini sangat penting Pak. Kalau bisa tempat tidur menggunakan yang khusus ya, kasur decubitus. Ya, Karena untuk apa? Karena itu sementara sangat kita udah pakai, udah udah 2 pakai hari. ya. Bagus, bagus. Nah, itu Pak Romli sudah sangat eh, tepat sekali ya penanganannya, udah pakai kasur decubitus. Nah, itu penting. Dan juga suhu diusahakan jangan terlalu panas ya. Sirkulasi udara di kamar misalnya harus bagus, ada ventilasi supaya tidak gerah pasiennya, karena kalau terlalu panas suhunya nanti juga mempengaruhi permukaan kulit yang bisa mengakibatkan luka menjadi lebih besar atau bertambah lebar. Nah, itu Pak ya. Oke, gimana Bu Pak Romli, ada pertanyaan lagi? Mau tanya sedikit Pak terkait saran dari Bapak sendiri untuk pakai obat meclofazin reguler. Nah, Ya, pakai yang itu saja apakah udah bisa membantu mengangkat yang kuning-kuning ini atau perlu dikeluarkan sendiri menggunakan atau maksudnya gini, perlu dikeluarkan pinter. sendiri dikonsultasikan ke dokter untuk mereka bersihkan atau bagaimana? Ya, memang sebaiknya idealnya gitu ya Pak, kalau bicara ideal, perawatan luka itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan ya, misalnya oleh dokter ataupun perawat, ataupun juga yang lebih baik itu adalah perawat khusus yang menangani luka atau tersertifikasi perawatan luka. Nah, itu memang kita sarankan demikian. Tetapi misalnya ada kendala baik dari jarak, waktu gitu, ataupun mungkin dari segi biaya, mungkin bisa dipertimbangkan lah, nggak apa-apa, bisa dirawat sendiri pada kondisi dan keadaan tertentu. Ya, sebetulnya tadi kenapa kita menggunakan meclofazin itu adalah untuk membantu membuang jaringan mati tanpa Bapak harus menggunakan gunting, pinset. Nah, itu kan beresiko ya, karena kan Bapak bukan orang kesehatan ya. Nah, sebaiknya tidak menggunakan itu karena memang sangat riskan ya, apakah nanti terjadi perdarahan atau apa. Nah, makanya sarannya adalah menggunakan meclofazin tadi untuk membantu mengangkat jaringan yang mati gitu. Kemudian saat pencucian luka juga harus diperhatikan. Nah, biasanya mencuci luka pakai apa, Pak? Misalnya pakai NaCl. Nah, kalau bisa nanti ditambahin dengan sabun khusus cuci luka gitu, sabun clean care ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk tadi ketika sudah dilunakkan atau dilisiskan oleh meclofazin, pada saat ganti balutan berikutnya, nah itu pada saat mencuci menggunakan sabun cuci luka itu akan terbantu terangkat jaringan matinya, gitu Pak, ya, untuk mengevakuasi atau menghilangkan jaringan mati yang tadi yang kuning. Digosok sedikit menggunakan kasa, ya, nanti itu akan pelan-pelan keangkat jaringan matinya. Seperti itu kurang lebihnya Pak. Jadi memang harus diperhatikan banyak faktor sebetulnya ya. Akan tetapi tadi poin-poinnya adalah perawatan luka menggunakan konsep lembab, kemudian perhatikan posisi ya, perubahan posisi tadi sudah benar Bapak lakukan, kemudian perhatikan suhu ruangan dan juga alas tempat tidur, tadi Bapak sudah pakai matras khusus decubitus, dan juga yang terakhir adalah nutrisi, itu juga sangat penting ya. Saya rasa faktor-faktor yang lain Bapak sudah lakukan ya, tinggal mungkin dioptimalkan saja dan terus dijaga konsistensinya. Nah, tinggal tadi penggunaan meclofazinnya dan juga pencucian dan
terusnya yang harus lebih diperhatikan lagi. Gitu sih saran saya, Pak. Nah, terima Oke, kasih. baik. Terima kasih juga Bu Endang atas sharingnya, luar biasa sekali ya Bu ya. Boleh nanti Bu kalau misalnya ketemu lagi kasus luka atau luka dekubitus atau luka apa juga, nanti boleh share ya. Ibu sudah tergabung di grup belum Bu? Sudah, Pak. Oke, sip ya. Mohon Jadi, ini saya tadi ngechat di oh iya, chat. saya belum cek. Itu ada salah satu kasus beda lagi, tapi tetap luka tekan, tapi di bagian pangkal kaki. Mohon solusi. Oh, Iya. betul. Ya. Nah, Ibu ini sebelumnya sudah pernah pelatihan Bu Endang? Ya, alhamdulillah sudah setahun yang lalu 2022 Di mana Bu? Di Sukoharjo dengan Pak Mr. Iput? Iya, leres. Oke, mantap. Baik, kalau kasus ini sebetulnya Bu sama ya, ini juga akibat karena tekanan, coba beda posisi. Ini biasanya diawali munculnya dari kalus atau kapalan ya. Biasanya juga sering terjadi kasus-kasus seperti ini pada pasien-pasien DM ya, diabetes mellitus, yang memang ini kategorinya adalah DFU atau diabetic foot ulcer. Nah, sebetulnya kan ini udah dibersihin ya, kayaknya sama Ibu ya. Sudah ya. Tapi lama, Pak. Kok nggak nutup-nutup gitu, Pak? Pasti. Kenapa? Karena memang pertama adalah dia berada pada posisi yang sangat menonjol. Coba Ibu perhatikan deh, kondisi tulangnya itu menonjol sekali keluar. Iya. Ya enggak? Nah, itu juga menjadikan luka ini agak lama sih proses penyembuhannya. Terus yang kedua, Bu, selain Ibu udah tipiskan kan kapalannya kalau sekitar lukanya, Iya, setiap ya kali medikasi itu kunjungan pasti gitu kan ditipiskan. Ini boleh di-share nggak Mbak Salva yang kasusnya Bu Endang? Biar sekalian aja kita bahas mumpung temanya lagi luka tekan. Saya izin agak lama sedikit ya, Bapak Ibu udah lebih, waktunya udah lebih sih, tapi nggak apa-apa ya, kita sharing lagi. siap. Fotonya yang ini bukan, Bu? Iya benar. Ya, yang ini, Pak. Oke, sip. Nah, ya, jadi memang kondisinya ini adalah sama luka tekan atau pressure ya, karena akibat tekanan yang terus-menerus. Jadi tadi konsepnya sama Bu, harus menggunakan offloading. Fokus di sini tuh yang paling penting sekarang adalah offloading. Selain juga Ibu harus perhatikan tuh ada biofilm Bu di permukaan lukanya. Udah pakai apa Bu untuk biofilmnya? Itu Pakai kelihatannya antimikrobial. ya, Pak. Biofilmnya itu yang mengkilat gitu ya, Pak ya? Iya Bu, yang agak-agak warnanya pucat. Nah, itu. Bukan slav, itu tuh biofilm. Biofilm ya. Udah pakai apa Bu? Itu cuman saya bersihkan pakai NaCl aja itu, Pak. Ya, jadi harus ada tambahan lain seperti cairan pencuci lukanya yang ada Sabun. kandungan PHMB itu, ya, yang ada PHMB-nya. Terus, Pak, pernah saya cuci, tapi tidak setiap kali saya datang saya cuci. Jadi misalkan 3 kali, jadi itu apa perlu setiap saya datang saya cuci, Pak, dengan sabun pencuci luka? ini setiap datangnya per berapa hari Bu? 3-4 hari. Ya haruslah, setiap kali kunjungan Ibu harus cuci. Ya. Ya, harus cuci pakai sabun cuci luka. Setelah dicuci menggunakan sabun cuci luka tadi, ya, kemudian selanjutnya tuh pakailah PHMB. PHMB tuh bisa di-spraykan, kemudian Ibu kompres aja, tahan sampai 5 menit itu untuk mengangkat biofilmnya tadi. Nah, habis Bisa itu di-swab sedikit. Bisa dengan Killback? Ya boleh, itu juga sama PHMB. Oh iya, jadi setelah saya cuci dengan sabun, kemudian saya spray dengan Killback atau BHMB itu, kemudian gimana Pak? Kompres Bu pakai PHMB itu. Jadi Ibu boleh PHMB-nya dikenain ke kasanya dibasahin pakai PHMB, kemudian kompres selama 5 menit lah minimal. Nanti tuh habis dikompres begitu, Ibu kemudian agak digosok di permukaan luka, tapi usahakan jangan sampai berdarah. Itu nanti perlahan si biofilmnya itu akan sedikit terangkat Bu. Oh baik. Gitu.
Itu baik, Terus Pak. yang kedua, ini adalah offloading, fokusnya di offloading, Bu. Bagaimana cara offload? Ibu coba pikirkan bagaimana caranya si permukaan luka ini nggak nyentuh ke tanah atau ke lantai atau ke alas kaki. Gimana tuh caranya? Pakai apalah? Saya Maksudnya sih nggak pas ada. Pas dia jalan itu nggak nyentuh ke tanah, nggak nyentuh ke lantai. Nah, itu Nah, sebenarnya betul. saya rawat itu saya sudah edukasi kepada pasien Mm, untuk sementara pakai kursi roda dulu biar nggak buat jalan ketekan mm, gitu. Tapi ya, ya itu lagi salah satu faktor penghambat pertumbuhannya itu pasiennya itu ngeyel Pak karena dia merasa bisa jalan dan dia malu pakai kursi roda gitu. ya, Jadi setiap hari memang buat jalan-jalan terus. mm, ya. Berarti itu kalau begitu gimana caranya tuh? Ini untuk saat ini sebenarnya dari awal itu sudah agak mengecil, Pak. Tapi karena Mm, pasiennya mungkin lelah ya, Pak. Jadi dia mm, memutuskan untuk tidak saya rawat. Jadi mm, Pak, kan sayang ya, Pak ya, betul. gitu. Karena gimana ya, saya kalau ngedukasi pasien tapi pasiennya itu tidak kooperatif gitu kan, kita tidak saling mensupport Mm, satu sama lain, Pak. betul, betul, betul sekali, Bu. Ya, jadi Gitu. memang mau nggak mau harus harus sinkron ya antara perawatnya, kemudian pasien dan juga keluarga gitu ya. Iya. Hmm. Ya, fokusnya di situ Bu, gimana caranya? Salah satunya menggunakan offloading. Jadi offloading itu Ibu bisa pakai foam ataupun mungkin yang lain sih kayak misalnya busa atau apa bantalan yang Ibu dibolongin di pas lukanya gitu. Maksudnya paham nggak Bu? Saya nggak ada gambarnya sih sayang. Jadi Eh, di pas lukanya itu dibolongin, jadi di sisi sisi tepinya itu yang nggak ada luka itu menyentuh lantainya yang itu. Jadi si lukanya ini kejaga gitu pada saat dia jalan, lukanya nggak langsung menyentuh karena ketahan sama bantalan tadi di apa telapak kakinya gitu. mohon izin Pak tanya, itu untuk penutupan lukanya setelah tadi pembersihan dengan sabun pencuci luka, kemudian dengan PHMB, kemudian itu kan sudah merah ya Pak ya, itu Ya. boleh pakai Metcovacin yang red, Mm-mm. kemudian boleh pakai foam, kan itu kan kalau foam kan empuk ya Pak ya. Iya, betul. Boleh Heeh. pakai foam tapi itunya dibolongin Bu di pas lukanya itu. Jadi kalau saya sih suka gini. Kalau nggak ada bantalan busa atau apa, pakai foam itu didobel. Mm-mm. Ya Ibu cari foam yang nggak terlalu mahal lah. Kalau kayak yang lain kan merek-merek tertentu tuh lumayan harganya tuh. Jadi Iya. carilah yang agak sedikit murah lah gitu harganya. Nah itu didobelin Bu. Cuman di lapisan yang pertama itu foam yang paling awal itu Mm. jangan dibolongin di pas buletannya lukanya itu. Malah nggak Akan disentuh Pak. iya, jangan disentuh oleh foam. Jadi selingkaran lukanya ini ya, ini ibu nggak usah pakai apa-apa. Maksudnya foamnya dibolongin. Oh gitu. Jadi foamnya nanti cuman melingkar di bagian pinggirnya aja. Betul. Terus didobel Bu, jadi 2 lapis. Nah, baru lapisan yang kedua itu ibu boleh foamnya nggak usah nggak usah digunting, nggak usah dibolongin. Baru yang lapisan keduanya itu. Oh begitu. Baiklah, baik-baik. Saya paham, Insya Allah. Oh Gitu ya. sih. Oh ya, Terus baik-baik. yang ketiga, ibu ini harus pakai antimikrobial dressing, ya. Antimikrobial bisa silver atau Heeh. carexamer iodine itu juga boleh ibu pakai. Jadi dikombinasi dengan metcovazin tuh harus ada antibakterinya Bu, antimikrobial. Oh ya, baik-baik. Sebelumnya udah pernah pakai antimikrobialnya Bu? Belum. Belum. Kalau pakainya itu kalsium alginate ya. Beda ya Pak ya? Kalsium alginate itu tergantung, ada yang ada silvernya, berarti dia ada antimikrobialnya, ada juga yang enggak. Kalau yang enggak berarti enggak ada Bu, enggak ada antimikrobial. Oh begitu. Oh Algel ya. AG itu ada antimikrobialnya, nah itu boleh dipakai. Oh ya, baik. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu.
Ya, nanti boleh Bu share lagi di grup. Kita banyak Baik, diskusi di situ. siap. Insya Allah. Siap. Ya, mungkin dari yang lain ada masukan, ada tambahan atau sudah cukup ya, Pak Romli ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih juga Mbak Salva yang sudah menemani proses diskusi hari ini ya. Saya harap komunikasi kita terus ya berlanjut, dan jika ada pengalaman atau case-case terbaru yang Bapak Ibu tangani boleh nanti di-share lagi, kita bahas lagi, kita dalami lagi, dan mungkin juga nanti Bapak Ibu bisa dilihat ya di YouTube channelnya Medcofazin, itu updatean terbaru terkait dengan manajemen kasus yang kita diskusikan di Medcofazin Academy, dan juga ada beberapa video yang terkait dengan prinsip dan penanganan perawatan luka disesuaikan dengan konsep modern atau konsep terbaru terkini gitu ya. Oke, baik. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di waktu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Zoom hari ini. Kita bertemu lagi nanti di hari Selasa, di minggu depan. Oke, terima kasih Pak Agung, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.